memang yang terjadi sekarang itu adalah pemanasan yang terjadi secara ekstrim. Ekstrim to the level that it affects other sectors. Halo Smart Citizen, selamat datang di JSC Talks Podcast episode ke-10. Perkenalkan, saya Jianli selaku host podcast kita kali ini. Dan di episode ke-10 kali ini, kita akan banyak berdiskusi, bertukar pandangan tentang isu-isu pemanasan global, serta bagaimana terjadi pergeseran istilah dari pemanasan global atau global warming ke global bowling. Dan tentunya kita juga akan mengetahui bersama apa saja faktor, tantangan-tantangan, serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan isu dari pemanasan global ke global bowling. Dan tentunya isu ini kita akan kupas bersama, tidak sendirian. Kita telah mengundang narasumber kita, Mbak Kiara Putri Mulya, selaku Program Manager Foreign Policy of Community Indonesia. Selamat datang, Mbak Kiara. Thank you. Boleh kita berkenalan lebih lanjut kali ya dengan narasumber kita kali ini. Kita berikan kesempatan Mbak Kiara untuk bisa dikenal langsung nih sama masyarakat yang mengikuti JSC Talks Podcast episode ke-10 kali ini. Oke, thank you so much for inviting me dan for inviting FPCI. Halo Smart Citizen, perkenalkan aku Kiara, aku Climate Program Manager dari Foreign Policy Community of Indonesia. Jadi FPCI ini sebenarnya kita adalah sebuah organisasi foreign policy ya, fokusnya ke kebijakan luar negeri, hubungan internasional, dan kita dibangun tahun 2014 oleh Pak Dino Patijalal. Dulu beliau juga sempat menjadi dubes Amerika Serikat dan juga Wamen Kementerian Luar Negeri ya. Nah, sebenarnya organisasi kita ini fokus ke isu-isu global gitu, banyak tentang isu geopolitik, terus juga isu ASEAN, regionalisme, dan lain-lain. Nah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kita juga punya satu isu yang kita fokuskan gitu, dan itu adalah climate change. And that's why I think di tahun 2021 kita punya departemen khusus, yaitu Climate Unit, yang kita buat memang untuk fokus mengadvokasikan isu-isu tentang climate change ini. Gimana caranya biar lebih banyak orang gitu aware tentang isu ini, dan juga gimana caranya kita bisa making meaningful policy changes gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti apa yang sudah dikontribusikan peran FPCI di sini juga sudah cukup luar biasa. Bukan tadi Mbak Kiara bilang bahwa selain fokus utamanya tentang kebijakan luar negeri Indonesia, tapi ternyata ada climate unitnya nih yang menyentuh aspek perubahan iklim tentunya. Dan biasanya isu ini masih kurang hangat gitu ya, atau masih bisa dikatakan low issues gitu ya di mata masyarakat. Tapi di akhir-akhir ini isu ini menjadi isu yang tentunya menjadi isu yang hangat dibicarakan di masyarakat, karena kita kadang merasa kayak wah, kok sekarang itu beda ya, kayak dulu itu panasnya panas biasa aja, ini masih jam 10 pagi kita udah panasnya kayak udah siang gitu ya. Betul. Ini sangat berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan dan diskusikan kali ini. Oke, Mbak Tiara, kalau ngomong-ngomong terkait tema kita kali ini, from global warming to global bowling. Nah, pasti masyarakat di luar sana bertanya-tanya nih, apa sih perbedaan global warming dan global bowling? Dan kira-kira global bowling itu apa? Perbedaan utamanya dengan global warming itu apa? Dan kira-kira kenapa ada pergeseran istilah ini gitu ya, dari global warming ke global bowling? Boleh mungkin dijelaskan kayak Mbak Kiara? Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin tentang global warming ya, kita udah lumayan familiar gitu. Mungkin saya dulu masih SD, saya inget di buku pelajaran saya udah ada nih tentang termasuk global saya warming. juga. Betul kan? Jadi sudah ada gitu kan, kita pelajari bahkan dari as young as saat kita di bangku SD gitu tentang global warming. Nah, tapi memang kalau kita bicara tentang istilah itu, global warming sebenarnya mulai naik atau mulai populer itu dari tahun 1970 1980-an gitu kan. Saat mulai globalisasi juga mulai terbentuk gitu, mulai terbentuk saat itu. Nah, tapi kemudian istilah tersebut kita pun juga tahu itu merefer atau merujuk ke isu-isu tentang bumi ini memanas, tentang isu-isu lingkungan gitu. Mungkin dulu kayak ada ngomongin tentang ozone layer, itu juga pasti berdekatan lah gitu istilahnya dengan global warming gitu kan.
Nah, tapi sekarang I think dalam beberapa tahun terakhir, dan I think global boiling ini dipopulerkan oleh ini ya UN Secretary General ya, Antonio Guterres gitu. Dimana dia bilang dunia ini udah bukan global warming lagi, it's a global boiling era. Secara harfiah kan warming itu pemanasan. Betul. Boiling itu mendidih. Oh, that means something is more extreme is happening gitu intinya. Yeah. Dan kalau kita lihat secara mungkin dari bird eye view-nya atau secara makronya gitu, memang yang terjadi sekarang itu adalah pemanasan yang terjadi secara ekstrim to the level that it affects other sectors gitu. It affects even the way humans live gitu. Jadi even cara kita hidup, cara kita even kayak ke kantor, cara kita mencari uang, cara kita bernegara kayak semuanya terdampak gitu. Cara kita mencoba untuk atau mempertahankan kesehatan kita, pokoknya semua bidang itu terdampak. Jadi disitulah perbedaan yang paling masifnya gitu, yang paling signifikannya. Jadi global boiling itu memang menjadi sumber dari climate crisis, which is now becoming the mother of all problems gitu, karena dia nggak cuman ngomongin isu lingkungan aja, mungkin kalau kita ngomongin tentang itu kan pasti isu lingkungan, tapi enggak, sekarang itu global boiling itu udah mengkonotasikan kalau isu ini tuh bisa berdampak ke ekonomi, ke politik, ke kesehatan, sosial, ke semuanya. Bahkan menurut saya sebenarnya untuk menyelesaikan ini tuh nggak cuman melulu kita ngomongin tentang solusi-solusi yang kayak solusi teknisnya atau solusi apanya gitu, justru solusi politisnya, solusi ekonominya itu yang menjadi dari berbagai aspek. Betul, itu yang menjadi permasalahannya sekarang gitu. Jadi memang secara nature of the problem itu udah beda lagi, udah nggak bisa cuman ngomongin tentang pemanasan global, tapi kita juga ngelihat gimana dampak-dampak dari pendidihan global ini ke hal-hal lain gitu dalam kehidupan kita. Oke, menarik ya. Bagaimana tadi yang tadinya kita bisa dikatakan global warming itu sebagai pemanasan global, dan kalau tadi Mbak Kiara menganalogikannya dari yang tadi warming gitu ya menjadi boiling, dari memanas gitu ya sampai mendidih gitu. Berarti ada kenaikan tingkatan gitu ya. Pemanasan itu berarti lebih panas tentunya gitu, dan itu dikaitkan dengan cuaca untuk keadaan climate crisis gitu ya, krisis iklim, di mana cuacanya jadi begitu ekstrim, panasnya begitu ekstrim, dan akhirnya menimbulkan berbagai aspek-aspek sektor-sektor yang terdampak dari global warming ke global boiling, dan dari keduanya tersebut. Dan kira-kira nih Mbak Kiara ya, kita ngomongin sekarang dalam konteks global boiling. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, kita nggak usah ngomong mungkin terlalu luas gitu ya, ke negara-negara lain pasti punya kondisinya berbeda-beda ya untuk bagaimana mereka terdampak dari global boiling ini. Kira-kira kalau Indonesia sendiri bagaimana sih, apa saja sih dampak yang sudah terlihat nih Mbak terkait global boiling ini di beberapa titik mungkin di Indonesia, dan khususnya di Jakarta nih, dampak global boiling ini sendiri, dan kira-kira seberapa rentan sih Jakarta sendiri untuk terhadap krisis iklim ini gitu. Boleh diceritakan mungkin kepada kita. Jadi kalau tadi ngomongin dampak yang paling terlihat sesuai juga sama namanya global boiling adalah pasti secara rata-rata derajat suhu kita sehari-hari ini pasti lebih naik, kerasa lebih panas gitu kan. Nah tapi jangan sampai salah kaprah juga, sebenarnya dampak dari krisis iklim itu ke cuaca itu menyebabkan lebih ke cuaca yang lebih ekstrim gitu. Jadi panas kita makin panas, dan nanti ada hujan deras atau even blizzards itu lebih parah juga gitu. Nah kalau kita, itu salah satu contohnya ya, jadi dampak ke weather related events, jadi dampak-dampak ke cuaca atau anomali cuaca gitu kalau yang disebut misalkan oleh BMKG gitu kan juga sering dibahas gitu. Jadi contoh dampaknya ya itu, misalkan kita kalau siang pasti kerasanya jadi lebih panas. Hujan maybe in a shorter period of time hujannya lebih deras. Betul. Yang dimana kalau kita ngomongin di Jakarta, ini kota udah super padat, udah super sangat rentan gitu ya dengan even kayak banjir dan lain-lain gitu. Gimana caranya lagi kalau misalkan kita harus menghadapi cuaca-cuaca yang lebih ekstrim ini. Jadi salah satu risknya di situ. Bahkan memang beberapa
I'm sure that kalau nanti bisa dicek juga, beberapa riset tuh udah sering bilang gitu, Jakarta itu salah satu, selain fastest sinking city in the world, tapi juga kita salah satu kota yang paling rentan dengan dampak-dampak dari krisis iklim ini dan juga dampak-dampak dari cuaca ekstrim ini gitu. Jadi ya sebenarnya banyak banget gitu yang harus kita persiapkan gitu loh. Nggak cuman bisa kita ngelihat dari sisi makronya aja. Oke, Indonesia sendiri udah rentan. Gimana lagi Jakarta yang kita berada di coastal areas dan dengan padat penduduk seperti ini gitu. Itu yang sebenarnya membuat Jakarta juga semakin riskan oleh perubahan iklim dampaknya. Berarti juga dalam konteks kerentanan juga cukup tinggi ya Mbak Kiara. Jadi kalau tadi Mbak Kiara bilang bukan salah satu kota yang diprediksikan akan tenggelam gitu jadi masalah gitu ya, terusnya banjir biasa atau banjir rob juga ya. Kemudian juga tadi cuaca ekstrim, perubahan iklim ini juga seperti panas yang cukup ekstrim gitu ya. Ini juga menjadi salah satu tantangan yang bisa dikatakan menyebabkan Jakarta itu rentan terhadap perubahan iklim. Nah, kira-kira nih Mbak, bagaimana sih global bowling ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat Jakarta sendiri? Mungkin salah satu dampak sehari-harinya yang aku lihat, kalau kita ngalamin lebih banyak extreme weather events, panas yang parah banget panasnya, atau even hujan yang sangat deras gitu ya. Salah satunya kalau yang dari sehari-hari aku lihat adalah pasti adanya penurunan produktivitas kita gitu. Pertama, dari sisi mobilitas aja. Coba kalau hujan atau kayak terlalu panas, kita bakalan susah gitu, mobilitas kita kan terganggu. Betul. Gitu ya. Kita juga tahu kalau misalkan mungkin orang Jakarta udah terbiasa sehari-hari kalau di rush hour terus hujan deras atau even yang bener-bener badai gitu kan, nggak bisa kemana-mana, pasti stuck di kantor, maybe meetings are cancelled dan lain-lain kayak gitu. Itu ada dampak realnya gitu loh dari hal yang ngomongin cuaca doang gitu kan. Terus yang kedua, nggak usah ngomongin juga produktivitas untuk maybe middle income workers atau office workers kayak kita gitu, tapi kita juga bisa lihat mungkin kawan-kawan ojol di jalan atau rekan-rekan lain yang misalkan dari marginalized communities yang mereka maybe nggak punya akses to cooling, terus juga harus menghadapi cuaca yang panas itu, mereka juga pasti paling rentan gitu terkena dari dampak perubahan iklim gitu. Dan aku lihat itu hal yang juga perlu kita menjadi lebih sensitif untuk melihat kalau dampak itu semua orang merasakan, tapi signifikansi dampaknya itu tuh berbeda-beda dari satu kalangan ke kalangan yang lain gitu. Mungkin juga yang aku tahu adalah di US itu tahun 2022 atau 2023, I'm not sure, sekitar 1.700 orang itu bahkan meninggal gara-gara heat related causes gitu. Jadi karena saking di sana waktu itu heat stroke dan heat wave-nya parah banget sampai menimbulkan kematian gitu. Itu US gitu, negara yang salah satu negara paling kaya di dunia yang mereka masyarakatnya 90% punya akses untuk alat pendingin atau air conditioners gitu. Nah, kalau kita ngomongin di Southeast Asia, bahkan di tahun 2019 di Asia Tenggara itu cuma 15% orang-orang Asia Tenggara yang punya akses untuk pendinginan gitu. Gimana kalau di Jakarta gitu kan, kita dengan banyaknya orang di sini dan pasti kan nggak semua juga punya akses atau punya privilege untuk alat-alat pendingin tersebut kan. Jadi menurut aku this global boiling itu udah benar-benar sangat berdampak buat kita semua. Menarik ya Mbak. Jadi ketika kita berbicara tentang global boiling ini, jadi sebenarnya bukan juga melulu soal tingkat panas yang tinggi gitu. Kalau tadi Mbak Kiara bilang bahwa dia mempengaruhi sampai cuaca itu, contohnya musim gitu ya, yang tadinya mungkin kalau yang tadi konteksnya panas-panas banget, bisa berubah juga kayak tiba-tiba musim panas, tiba-tiba hujan gitu. Yes. Hujannya deras banget dan nggak biasa gitu. Dan apakah ini mempengaruhi gitu terhadap peningkatan kasus penyakit-penyakit gitu ya ketika ada perubahan iklim seperti ini? Mungkin Mbak Kiara bisa jelasin kali ya. Yes. Apakah ini benar-benar kayak biasa aja gitu, kayak kita sakit-sakit gitu ya, atau karena perubahan iklim bisa juga memicu penyakit gitu ya, maksudnya kayak kita bisa gampang sakit. Yes. Jadi memang ada yang dinamakan dengan heat induced stress atau heat induced illnesses.
Dan I'm not sure juga itu konkretnya bisa termanifestasi seperti apa, tapi I think sesimpel kayak dehidrasi, sesimpel kayak jadi imun lebih lemah, hal-hal tersebut tuh sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh cuaca yang dimana kita hidup gitu. For example kayak kemarin saat di Thailand aja kan waktu itu sampai 48 derajat Celcius, even 50, I think 50 derajat Celcius gitu kan. Dan itu sampai menimbulkan kematian gara-gara dehidrasi, gara-gara hal-hal tersebut gitu. Yang sebenarnya bisa dibilang pemanasan ini atau heat ini adalah sebuah silent killer gitu. Mungkin nggak bisa dibedakan, oh ini meninggal karena panas atau sakitnya karena panas gitu kan. Tapi it's a very real thing gitu. Kalau kita ngelihat tren secara makronya tuh, orang pasti akan lebih rentan kalau suhu di sekitar kita ini nggak sesuai dengan apa yang badan kita bisa sustain gitu. Dan menurut aku ini yang benar-benar harus diulik lagi gitu loh, karena for example ya, karena aku ngelihat kayak misalkan badai, banjir, disaster semua itu mereka masuk ke headline, gampang kan orang lihat oh itu bencana gitu. Tapi kalau panas apa gitu kan, nggak ada kayak orang yang merasakan kan, ya udah panas gue mah ya udahlah jabarin aja atau gimana gitu. Jadi kayak itu hal yang sebenarnya kadang kita take it for granted gitu loh, panas ini tuh kayak dibiarin aja gitu, dianggap normal. Menarik sih, karena beberapa masyarakat juga kadang ada beberapa kali ya ada himbauan dari pemerintah untuk kayak tidak keluar rumah ataupun keluar rumah karena suhu lagi tinggi gitu ya di beberapa titik. Contohnya di Indonesia, masuk Jakarta juga pernah mendapatkan maksudnya informasi seperti itu. Dan gitu ya. Terkadang ya warga ada yang mungkin aware gitu, ada juga yang nggak aware. Ini menarik karena bicara tentang dampak penyakitnya ini kan bisa yang seperti Mbak Kiara bilang ya, invisible gitu. Betul. Mungkin bisa secara langsung, bisa juga nggak secara langsung gitu ya. Mungkin nanti di dalam kurun waktu 1 tahun berikutnya akhirnya ternyata karena dampak cuaca panas gitu, akhirnya mungkin ada gangguan di kulit dan lain-lain. Itu memang menarik untuk kayak menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, bicara konteks global warming ini gitu ya. Sekarang kan isu perubahan iklim ini tuh semakin jadi perhatian banyak orang. Dan kayak semakin meresahkan lah gitu. Kalau dan kayak contohnya penanggulangannya juga itu harus dari lintas sektor gitu. Nggak hanya mungkin kayak cuma aktivis lingkungan, pegiat lingkungan, atau orang-orang yang peduli dengan lingkungan yang akan bergerak, harus dari lintas sektor. Kira-kira nih Mbak Kiara melihat sebenarnya pemicu utama dari global warming ini apa? Apa saja sih gitu ya, dan siapa saja sih yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini, Mbak? Oke. Kalau saya melihatnya, ini sebenarnya bukan berdasarkan saya sih, ini berdasarkan saintis gitu ya misalkan. Jadi memang pemanasan global ini kan disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu atau emisi gas rumah kaca paling besar memang dihasilkan karena kita butuh energi untuk men-sustain kehidupan di bumi ini gitu. Energi itu apa aja? Pembangkit listrik. Iya. Kan nggak mungkin nih bisa kita ada listrik kalau misalkan nggak, let's say kalau di Indonesia masih mayoritas pakai batu bara gitu kan. Terus selain pembangkit listrik, kita juga dari transportasi. Semua BBM, bensin, aftur, transportasi dari satu titik ke titik lain semua pasti kan ngeluarin emisi. Terus ketiga, energi tuh apalagi let's say misalkan dari industri untuk kita nge-sustain pabrik, meningkatkan produktivitas dan lain-lain gitu. Ada juga yang dari misalkan dari bangunan juga gitu kan. Kita make AC, make listrik, make semuanya gitu kan. Itu misalkan dari energi. Ada juga yang dari misalkan dari hutan, kebakaran hutan, land use, kebakaran hutan, atau pembukaan lahan yang dibuka untuk macam-macam produktivitas kita juga gitu kan. Even dari pembuangan juga, pembuangan sampah dari waste gitu kan, sisa makanan dan lain-lain. Pertanian juga menjadi salah satu sumber aja, jadi dari peternakan, dari sawah, dari kayak misalkan kita mau pembakaran apa untuk pokoknya untuk semua hal berhubungan sama agriculture itu juga mengeluarkan emisi gitu. Jadi memang sumbernya bermacam-macam gitu. Namun yang kalau berdasarkan observasi aku juga ya, yang paling baik diomongin itu ya pasti dari sumbernya dari kebutuhan kita untuk energi sih yang banyak, paling banyak memberikan ini yang sumbangsi untuk kayak peningkatan suhu.
Kalau aku lihat semuanya bertanggung jawab. Kalau dalam diplomasi iklim ada istilah namanya common but differentiated responsibility. Ini kalau dari sisi makronya gitu misalkan ya, ada negara yang dianggap lebih bertanggung jawab atas krisis iklim yang sekarang kita rasakan, ada yang nggak terlalu. Let's say kayak orang-orang di, mungkin teman-teman di Maldives atau di Pacific Island countries, mereka kan ngeluarin emisi kecil banget kan gitu. Historically bukan mereka yang mengotori bumi ini gitu, tapi mereka yang sekarang juga mendapatkan dampak-dampaknya gitu. Sama aja kalau kayak kita, mungkin ada teman-teman yang udah berusaha untuk hidup se-green living mungkin, tapi juga tetap merasakan dampaknya. Jadi semua menurut aku sih semua play a part, tapi memang ada orang-orang atau stakeholders yang let's say memang lebih emission intense. Gitu. Oke, berarti bicara tentang siapa yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab semua gitu. Cuma perannya gitu beda-beda gitu ya. Betul. Porsinya beda-beda gitu. Karena kayak porsi instansi dan porsi pribadi nggak mungkin sama mungkin gitu beda, ya. Iya, masa disuruh kita untuk melakukan hal yang mungkin cuma berlakukan untuk instansi gitu ya. Karena untuk itu juga aku lihat ya memang ini kan ngomongin kayak kita butuh untuk menyelesaikan ini individual action, aksi-aksi individu atau yang sistematis gitu kan. Menurut saya semua dibutuhkan. Iya. Tapi ada porsinya masing-masing gitu. Berarti bisa dikatakan ada individual action, ada common action gitu ya. Yang ya tergantung dari porsi, bagaimana kapasitas juga masing-masing untuk ikut berkontribusi terkait berbagai isu-isu perubahan iklim. Nah, bicara tentang langkah-langkah konkret nih yang kira-kira dari Mbak Kiara, strategi atau kebijakan atau inisiatif-inisiatif apa sih yang sebenarnya sudah diambil oleh berbagai pemangku kepentingan nih untuk aware, bukan cuma aware juga ya, tapi untuk juga ikut bersama-sama solve this problem gitu. Mungkin aku ambil contoh salah satunya di Jakarta aja kali ya. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang urban emissions atau emisi di daerah perkotaan itu, source-nya yang paling besar adalah dari transportasi sama dari bangunan gitu. Nah, kalau dari transportasi, menurut aku dan mungkin kita semua juga tahu gitu ya, Jakarta itu public transport systemnya sudah sangat advance lah ya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain gitu. Kita ada Transjakarta, kita ada MRT dan lain-lain gitu. Dan kenapa aku bilang public transport? Karena memang kalau kita at least untuk transportasi di darat gitu ya, kalau dibandingkan memang public transport itu opsi yang paling lowest emission gitu. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman mau menjadi lebih ramah lingkungan, salah satu yang paling bisa diambil sesimpel lu naik busway aja. Iya. Transjakarta bukan busway. Naik Transjakarta aja atau naik MRT aja kayak gitu. Terus even juga kalau aku ngelihat mungkin yang konkretnya adalah sekarang kan juga Transjakarta ada yang bus listrik kan. That's even better gitu. Itu jadi emisinya akan semakin rendah gitu. Tapi even kalau nggak naik bis yang listrik pun dengan bis biasa, that's already helping to solve the problem gitu. Nah, kalau mungkin itu yang pertama dari transportasi gitu ya. Yang kedua mungkin dari sisi bangunan, tadi aku mention juga kan. Bangunan itu sangat syarat dengan potensinya sebenarnya besar untuk mengurangi emisi dan nyelesain salah satunya untuk problem solving this climate issue gitu ya. Kenapa? Karena bangunan itu intense on emissions, tapi sebenarnya mereka gampang untuk di-solve problemnya adalah dengan efisiensi energi. Nggak perlu pasang solar panel. Of course, that's another big step ya, perlu step. Gitu. Cuman maksudnya nggak dengan apa yang udah ada sekarang, tapi kalau kita punya teknologi atau even ngerapihin sistemnya, gimana caranya biar selain lebih efisien tapi juga lebih hemat energi, itu aja udah bisa mengurangi emisi secara signifikan gitu. Jadi menurut aku dua itu yang juga di Jakarta udah bisa kita lihat contoh-contohnya. I know that there are some buildings di Jakarta juga, beberapa mall atau hotel even kan yang udah dianggap sebagai green building karena udah efisien energinya. I think itu juga yang perlu kita scale up gitu lah, dan juga mungkin di-apply ke
daerah-daerah atau kota-kota lain. Menarik ya, berarti ada 2 poin tadi sebagai contoh gitu ya, kebijakan atau yang sudah pro terhadap perubahan iklim seperti tadi dari sisi use case-nya dari dari di DKI Jakarta sendiri. Ya. Terus tadi juga terkait transportasi publik gitu ya. Kita tahu sendiri juga transportasi publik Jakarta itu banyak improvisasi ya, yang semakin maju gitu ya. Udah mulai juga sampai tadi ada bus listrik gitu ya. Dan semua sistem coba dilakukan seramah lingkungan mungkin. Dan juga dari sisi bangunan juga itu menjadi hal yang menarik juga, karena kayak beberapa gedung sekarang juga selain kategori green building kayak efisiensi energi dalam bentuk kayak ada yang menggunakan smart lamp seperti yang kayak ibaratnya ketika keluar dari toilet tiba-tiba lampunya mati gitu. Atau mungkin tingkat kedinginan ruangan biasanya kan ada yang sistem yang sekarang banyak teknologi yang mengatur juga agar bisa efisiensi energinya gitu, nggak terlalu banyak untuk menyerap energi. Nah ini menarik yang sebenarnya masyarakat juga perlu tahu di luar sana bahwa banyak strategi dan kebijakan yang ya semua pemangku kepentingan tuh sudah mulai melihat pentingnya partisipasi untuk mendukung penekanan perubahan iklim ini. Yes. Dan kira-kira nih Mbak Kiara, kita tadi sempat singgung ada beberapa aspek teknologi di dalamnya gitu. Seberapa penting sih peran teknologi nih dalam berkontribusi menekan laju perubahan iklim gitu ya, khususnya di global warming ini, dan ada nggak contoh-contoh teknologi yang kira-kira bisa membantu gitu ya untuk solve this problem? Oke. Mungkin kalau teknologi ini kan sebenarnya luas ya. Pertama yang aku mau mention lagi menurutku sih pertama tentang di building itu ya, gimana caranya kita bisa mengintegratekan those efficiency system ke dalam buildings gitu. Karena betul tadi potensi untuk mengurangi emisinya besar dan dia paling low cost gitu, dan low political cost-nya juga gitu. Jadi akan lebih mudah untuk di-apply gitu kan. Lagi-lagi salah satunya adalah kalau efisien energi, mungkin orang yang punya building ini juga mereka bisa ngurangin biaya untuk listrik kan, which is like a win-win gitu. Jadi salah satunya itu teknologi untuk efisiensi sistem dalam buildings gitu. Terus yang kedua, menurutku juga teknologi itu tadi EVs apalagi untuk EV di public transport itu yang mungkin bisa kita scale up dan jajak lebih banyak lagi, karena nggak cuman ngomongin tentang dari jumlah armadanya aja dan lain-lain, tapi juga armada itu sendiri kalau kita bisa transform menjadi fully electric, that would be great. Yes. Nice. Terus yang ketiga, ini belum sempat kebahas tapi menurut aku juga untuk di kota-kota seperti ini ya, mungkin kita ruang terbuka hijaunya itu sedikit, mungkin kita bisa mungkin caranya adalah dengan mengimplementasikan passive cooling gitu. Aku sempat juga ngelihat misalkan ini direkomendasikan oleh WRI gitu. Di urban ini kan memang pemanasannya di kota itu akan terasa lebih panas gitu dibandingkan kalau kita ngomongin ke rural areas, karena di sini kan lebih padat penduduk, lebih padat gedung dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya solusi passive cooling itu kalau diaplikasikan ke kota bisa membantu menurunkan derajat pemanasan di kota itu aja gitu kan. Contohnya passive cooling ini apa sih? Ini bukan teknologi tapi menurutku salah satu solusi yang juga gampang dilakukan, atau kalau nggak gampang ya mungkin bisa lah applicable, yaitu adalah dengan planting trees. Mungkin kalau kita lihat kayak oke, nanam pohon kayaknya seberapa aja nggak bisa deh, tapi dengan sebenarnya efek kayak ada peneduhnya dan lain-lain itu tuh bisa ngaruh banget ke dalam suhu yang kita rasakan gitu. For example kayak di Colombia, mereka nanam 800.000 pohon di kotanya dan itu bisa menurunkan 2 derajat Celcius jadi pemanasan di kota. Jadi kerasa lebih sejuk gitu loh, meskipun kita di tengah urban ini kayak gitu. Oke, menarik ya, berarti bagaimana kontribusi juga tanaman gitu atau pohon yang proses penghijauan gitu ya di daerah urban itu bisa menekan gitu ya untuk tingkat suhu suatu kota gitu ya. Dan kira-kira nih dari Mbak Kiara nih, menariknya juga kira-kira ada nggak sih inisiatif warga gitu ya, karena kita bicara konteks kontribusi menekan
laju perubahan iklim ini kan nggak bicara soal pemerintah melulu gitu ya, atau instansi-instansi pihak swasta ataupun berbagai pihak lain, tapi warganya sendiri nih. Biasanya kan di setiap kota tuh kadang ada inisiatif-inisiatif warga nih. Kira-kira ada nggak ya inisiatif warga yang mungkin Mbak Kiara tahu gitu ya, yang berkontribusi juga untuk kayak menyuarakan atau mungkin memberikan edukasi terkait perubahan iklim ini? Jadi mungkin tadi pertanyaan tentang apa sih inisiatif yang ada dari warga gitu ya untuk merespon atau at least bisa membantu menjawab ke isu perubahan iklim ini. Tadi yang aku mungkin langsung muncul di otak adalah ya tentang bike to work gitu di Jakarta. Karena kan dengan ada komunitas bike to work itu awalnya kan they were a community gitu kan. Tapi sampai akhirnya sekarang kita punya bike lanes loh. Menurut aku itu itu signifikan gitu loh. Kita bisa ada perubahan infrastruktur gitu gara-gara dari komunitas aja. Terus yang aku mungkin juga aku bisa relate adalah I think ada komunitas atau pedestrian communities yang kayak mereka berusaha untuk nge-protect pedestrian walkways biar untuk pejalan kaki aja gitu. Karena I think untuk salah satu menjawab tantangan kenapa orang nggak mau pakai public transport itu kan adalah susah aksesnya. Semua aja pedestrian walkways-nya kan semua kayak kehalang lah, macam-macam, ada motor naik lah kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut aku itu salah satu komunitas komunitas yang bisa ngedriving perubahan infrastruktur yang bisa pada akhirnya ada perubahan lifestyle juga gitu loh dari warga Jakarta kayak gitu kan. Jadi mungkin itu contoh-contoh yang paling dekat yang menurut aku juga bisa kita dukung gitu. Ya betul, dan contoh-contoh yang diberikan Mbak Kiara ini bisa dikatakan contoh-contoh inisiatif yang mungkin berkontribusi terhadap perubahan iklim itu tidak langsung gitu ya. Betul. Tapi dari tadi proses gitu ya, ada inisiatif terus jadi gaya hidup, itu menarik dan akhirnya bisa ditiru juga oleh masyarakat lain gitu. Kita bersama-sama bisa berkontribusi terhadap penekanan laju perubahan iklim itu sendiri. Dan akhir-akhir ini nih Mbak Kiara, pemerintah Provinsi DKI itu beberapa kali gitu ya mengadakan pemadaman listrik gitu ya di malam hari di beberapa jam tertentu, dan targetnya itu adalah target untuk efisiensi energi nih, seperti gedung-gedung pemerintahan, ruang-ruang publik gitu ya, tempat-tempat wisata mungkin yang beberapa titik Jakarta itu menjadi target juga. Dan kira-kira menurut Mbak Kiara sendiri seberapa penting sih, atau seperti apa sih nilai atau respons gitu ya dari masyarakat terhadap kebijakan seperti ini? Oke, menurut aku untuk arahnya mengefisiensikan energi itu it's a good step sih, karena itu udah menunjukkan kalau aware of the fact that kita banyak energi yang terbuang-buang, misalkan tadi di ruang publik atau di gedung-gedung pemerintahan yang saat malam kan nggak dipakai juga kan gitu kan, jadi lebih efisien gitu. Dan menurut aku ini perlu mungkin di scale juga gitu loh, dan tapi dengan catatan pastinya kita memastikan kalau itu memang yang udah nggak dipakai atau memang lagi tidak beroperasi aja gitu sih. Tapi in general, I think that's already a good step. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kiara. Mungkin jadi poin terakhir di podcast kali ini menarik karena bicara tentang perubahan iklim, kalau tadi kita ngomongin kan dari ada yang di level high level gitu ya, ada di middle level, terus sampai low level nih gitu ya, termasuk kita sendiri nih sebagai masyarakat, khususnya warga Jakarta nih. Kira-kira apa sih langkah sederhana yang bisa kita ambil nih Mbak untuk bisa ikut berkontribusi untuk menekan laju perubahan iklim di baik secara global, Indonesia ataupun secara khusus di Jakarta nih, biar mungkin kita agak adem-adem dikit gitu ya di Jakarta. Iya, boleh silakan Mbak. Oke, langkah sederhana menurut aku tadi yang udah aku sempat bahas juga, pertama bisa sesimpel pakai public transport. Oke, kita catat. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, apalagi yang jarak-jarak jauh, please banget, karena itu sangat berpengaruh dengan emisi dari transportasi kita at least. Terus kedua, hemat energi. Kalau ngomongin, I know ini udah diulang-ulang dari dulu SD, kayak matiin lampu kalau nggak dipakai dan lain-lain. Tapi memang itu langkah yang paling gampang gitu. It's not like kita bisa matiin PLTU besok gitu kan. Jadi kayak mendingan
matiin lampu dulu aja ya, nggak dipakai gitu. Ya, kadang kalau siang-siang kita di rumah kan, betul. Adik, kakak matiin lampunya gitu ya. Menurut aku itu yang paling gampang dan paling real. Kalau semua orang lakuin itu aja, udah saving energi berapa banyak dan udah saving, udah avoiding emissions berapa banyak gitu. Terus yang ketiga adalah mungkin salah satunya juga selain melakukan those practical things, tapi juga belajar dan juga sharing ke teman-teman paling dekat gitu. Nggak harus jadi aktivis lingkungan, nggak harus jadi advocate, nggak harus jadi campaigner, tapi at least berbagi ke orang sekitarnya mengenai isu ini. Karena again, ini bukan cuma isu lingkungan, tapi juga isu yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Oke, luar biasa. Berarti ada 3 poin tadi itu yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta, masyarakat di luar sana, khususnya smart citizen, bisa dengan mulai dengan yang tadi ya, kita harus sering menggunakan public transport gitu ya, dan kurangi penggunaan kendaraan pribadi apalagi dalam jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, efisiensi energi gitu ya, kalau memang ada hal-hal tertentu gitu ya, pemakaian energi yang sebenarnya tidak perlu digunakan atau lagi tidak digunakan, silakan dimatiin gitu ya, atau mungkin tidak dicabut gitu ya dari beberapa sumber listriknya. Kemudian yang ketiga tadi menarik juga gitu ya, jadi kita belajar dan juga berbagi gitu ya, karena itu hal yang juga menjadi ujung tombak gitu ya. Seberapa banyak orang-orang yang akan teredukasi, yang akan sadar kalau kita tidak belajar dan kita nggak berbagi gitu ya. Buat smart citizen yang ingin tahu lebih banyak gitu ya tentang isu-isu perubahan iklim, atau mungkin bisa mengikuti nih aktivitas atau kegiatan yang ada di FPCI khususnya Climate Unit ya, mungkin Mbak Kiara boleh berbagi dengan kita, silakan. Oke. Untuk smart citizen yang mau belajar lebih banyak juga tentang perubahan iklim atau isu-isu global lainnya, bisa follow Instagram kita di @fpcindo di Instagram. Dan juga kita ini tahun ini akan melakukan Conference on Indonesian Foreign Policy di tanggal 30 November, hari Sabtu di Kota Casablanca. Untuk teman-teman yang mau belajar bareng, silahkan sign up di CIFP atau CIFP.com. Luar biasa. Aku boleh daftar berarti ya Mbak? Boleh Kiara? dong. Oke, dapat kuota khusus. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Kiara selaku program manager dari FPCI Climate Unit. Dan saat ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Smart Citizen yang sudah boleh tetap setia menonton JSC Talks Podcast dari episode ke episode. Dan di episode ke-10 kali ini kiranya bisa mengedukasi seluruh warga Jakarta untuk bisa lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap isu-isu perubahan iklim. Teman-teman juga Smart Citizen di luar sana boleh tetap terus mengikuti podcast-podcast episode selanjutnya dengan mengikuti akun Instagram @JSCLab, dan ditunggu informasi program, kegiatan, serta JSC Talks Podcast berikutnya dengan isu-isu yang tak kalah menarik, dan teman-teman harus pantengin terus. Oke, dan salam dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu di JSC Talks Podcast berikutnya. Dadah!